Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi kawan di Legenda Catur Dunia. Kita tidak perlu mengulas permainan Magnus Carlsen di turnamen online Champion Chess Tour lagi ya. Dia memenangkan seri keempat Champion Chess Tour Julius Generation Cup 2024, mengalahkan Alireza Firoza di partai Grand Final. Tadi gamenya sudah kita ulas pada game pertama yang berakhir miss. Tadi saya juga sempat menjanjikan untuk mengulas game keempat, tapi tadi sudah saya berikan potongannya kawan di akhir-akhir langkahnya, di mana permainan endgame dimenangkan oleh Magnus Carlsen pada game keempat itu. Saya rasa tak perlu kita ulangi lagi ya. Kita akan coba melihat permainan lainnya dari Magnus Carlsen yang bermain di Title Tuesday juga kawan. Ya, sempat-sempatnya Magnus Carlsen setelah memenangkan seri keempat mendapatkan hadiah ribuan dolar kawan. Dia masih sempat untuk mencari uang receh di Title Tuesday. Ya, kalian tahulah di Title Tuesday kalau menang di posisi pertama mendapatkan hadiah 1.000 dolar. Bagi admin 1.000 dolar adalah uang yang besar sekali kawan ya. 15 juta lebih ya. Kalau mendapati posisi kedua mendapatkan 750 US dollar, tempat ketiga mendapatkan 350, sedangkan tempat keempat 200 dan tempat kelima mendapatkan 100 dolar. Lumayan kawan, bagi Magnus Carlsen mungkin ini hanyalah ajang untuk mencari uang receh ya. Tapi kalau kita yang main mendapatkan hadiah sebesar itu ya luar biasa kawan. Oke, Title Tuesday edisi 1 Oktober 2024. Kalau di negara belahan barat ya masih tanggal 1 Oktober, di tempat kita sudah tanggal 2 Oktober kawan. Tinggal beberapa hari lagi timnas kita akan terbang ke Bahrain kawan dan Cina untuk melanjutkan kualifikasi ronde ketiga dari Piala Dunia 2026. Oke, kembali lagi ke Title Tuesday. Di Title Tuesday, sesi awal kawan dimenangkan oleh Alexander Bortnik sendirian dengan 10 poin kawan, diikuti Aydin Soleimani dan Grigori Oparin di tempat ketiga kawan. Nah, Grigori Oparin juga bermain kawan di sesi akhir di bawah Magnus Carlsen posisinya. Magnus Carlsen menang tiebreak atas Grigori Oparin kawan dengan 9,5 poin. Poinnya sama, cuma Magnus Carlsen menang tiebreak dan menang head to head. Magnus Carlsen juga sempat kalah kawan di sesi akhir ini. Sebentar saya geser ya. Magnus kalah pada game ke-7. Kalah dari Andre Hong, Grandmaster asal Amerika Serikat. Dan Magnus juga sempat bertemu dengan Grigori Oparin pada game ke-9. Nah, game ke-9 dari Magnus Carlsen inilah yang akan kita otak-atik langsung ke papan analisisnya kawan. Dan Magnus pegang hitam kawan di game ke-9-nya ini menghadapi Grigori Oparin. Grigori Oparin merupakan pecatur Rusia, asalnya kawan pindah federasi ke Amerika Serikat. Ya, kalian tahulah kawan, akibat perang Rusia-Ukraina yang belum selesai-selesai juga, banyak sekali pecatur-pecatur Rusia yang pindah federasi ke federasi negara yang lain demi karir profesionalnya kawan. Pion D5 dari Magnus Carlsen, kuda F3. Kalau kalian bagaimana kawan? Nasionalisme atau profesionalisme yang kalian pilih kawan? Kalau orang barat gitu ya, mentingin apa namanya? Profesionalismenya ketimbang nasionalisme ya. Kuda F3, ada gajah F5 kawan dari Magnus, bermain dengan permainan London System terbalik ya. Pion C4, kita temui Queen's Gambit Decline sekarang. Pion E6, variasi Baltic Defense dari Magnus Carlsen, gajah F5 tadi. Setelah kuda C3, pion C6 paling banyak dimainkan oleh hitam di posisi ini. Nah, bertransposisi ke bentuk permainan Slav Defense kawan. Kalau semi-Slav kawan, gajah terang ini masih berada di dalam piramida pion, tapi gajah ini sudah keluar. Atau dengan kuda C6. Magnus memilih kuda F6 terlebih dahulu. Ada kuda H4. Gajah E4 kawan, menawarkan pertukaran ambil balik oleh kuda discover pada kuda di petak H4 nanti. Grigori Oparin memilih dengan pion F3 untuk paksa gajah mundur ke petak G6. Dan Grigori Oparin melanjutkan dengan pion C pukul pion D. Pilihan terkuat di posisi ini menurut engine kawan. Ada juga di game-game terdahulu paling banyak memainkan pion E3 di seni putih. Tapi dengan pion C pukul pion D5, Magnus ambil balik dengan kuda kawan, sekaligus discover pada kuda H4 untuk memaksa pertukaran dengan gajah G6. Ya, menggunakan pion juga tak ada masalah kawan. Ini juga bagus, cukup prinsipal untuk tetap menjaga kontrol petak pusat. Bagus juga, mungkin putih akan keluarkan gajah G5. Kalian kembangkan kuda C6 dan seterusnya. Magnus memilih ambil balik dengan kuda.
sekaligus menantang pertukaran. Tapi kuda sikat gajah G6 terlebih dahulu, ambil balik oleh pion H. Magnus mempunyai lajur H semi terbuka sekarang. Pion E4 untuk menantang pertukaran kuda kawan. Magnus menolak, menahan kudanya. Magnus tidak ingin putih mempunyai center yang bagus dengan pion-pionnya. Magnus menjaga kudanya di atas papan, mundur ke petak B6. Ada gajah E3. Kuda 8 berkembang ke petak D7, menteri naik ke petak D2. Ingin rokade panjang. Takut untuk rokade pendek kawan. Karena coba lihat, Magnus sudah mempunyai lajur H semi terbuka kawan. Dengan kekuatan gajah, apakah dengan menteri nanti kawan juga berada satu diagonal dengan benteng menekan petak H2? Ini yang ditakutkan oleh Grigori Oparin. Tentu saja Magnus dengan pion C5 kawan dobrak petak pusat. Memberikan tempat juga bagi gajah menantang pertukaran. Terbuka tantangan pertukaran menteri mungkin juga nanti di lajur D. Grigori Oparin menolak, langkah bagus dengan pion D5. Kemudian pion A6 untuk kontrol petak B5-nya jelas. Dan Grigori Oparin membuka permainan dengan pion D, pukul pion E6. Pion F ambil balik pion E6. Grigori Oparin rokade panjang. Di sini pion F4 langkah terkuatnya kawan. Rokade panjang juga bagus. Otomatis bentengnya bersama menteri kawan berada di lajur D. Sudah langsung bertumpuk. Nah, di sini Magnus Carlsen angkat menterinya ke petak C7, juga persiapan rokade panjang juga kawan, juga untuk menghindari satu lajur dengan menteri putih ini. Kemudian gajah F4 serang menteri, menteri C6, kemudian gajah tarik mundur ke petak G3 untuk tetap mengawasi diagonal H2 B8. Rokade panjang Magnus Carlsen. Di sini menteri G5 mencoba menekan pion-pion ini kawan. Nah, kemudian ada pion C4 oleh Magnus. Berikan jalan bagi akses gajah untuk keluar kawan. Mungkin ke petak B4 menekan kuda C3. Atau juga nanti persiapan setelah benteng ini terkoneksi. Kuda juga siap beraksi nanti ke depan. Tergoda pion gratis. Menteri ambil pion G6. Langkah terbaiknya adalah segera kembangkan perwira kawan. Koneksikan dua benteng, terutama gajah E2. Kedua benteng bisa saling terkoneksi sekarang dan kalian bisa membuat serangan-serangan berikutnya. Tapi terburu-buru untuk ambil pion G6. Gajah B4 lanjut Magnus. Masih tergoda pion kawan, blunder ternyata. Apa masalahnya menteri ambil pion ini? Masalahnya satu perwira putih bisa jatuh. Apa langkah terkuatnya? Masih gajah ini harus dikembangkan secepat mungkin untuk koneksikan dua benteng. Mungkin Magnus akan sikat kuda di petak C3. Tapi Grigori Oparin kawan ambil pion G7. Magnus tidak bisa memanfaatkannya. Dia geser benteng H ke G8, bukan benteng D ke G8. Kalau dengan benteng D ke G8 kalian bisa mendapatkan gajah. Coba lihat. Itulah kenapa tadi putih disarankan secepat mungkin kawan koneksikan dua benteng. Tapi Magnus melewatkannya. Kalaupun menteri ini bergerak ke petak D4 untuk mengawasi benteng H8 kawan. Ya kalau kalian sikat gajah ini ya kalian benteng. Tapi kalian harus usir menteri terlebih dahulu untuk menjauhi benteng kalian. Ya mundur ya. Petak D2. Nah baru kalian sikat gajah ini. Magnus melewatkannya. Dia geser benteng H ke G8. Menteri D4. Kuda C5. Langkah bagus discover kawan pada menteri di sini. Nah, Stockfish menyarankan bergerak ke petak E5 bersama gajah. Ancaman skakmat kawan. Ini memaksa kuda ini akan mundur. Tuh, serang balik menteri. Juga pertahankan petak B8. Mungkin menteri akan ke petak D4 lagi. Dan seterusnya untuk tetap menjaga kuda ini. Kalau disikat masih bisa di backup. Tapi memilih menteri ke petak E3. Benteng pukul benteng lanjut Magnus. Ambil balik oleh kuda. Ada benteng D8. Persiapan dukungan kawan skak tusukan. Kuda C3. Angka yang cukup lumrah kawan. Kalau engine menyukai gajah E2 menyerahkan menteri kawan. Nah gantinya di sini nanti. Kesukaan engine seperti itu. Tapi kalau kalian yang main saya rasa kalian tidak normal. Tidak mungkin bagi pemain pos ronda seperti kalian akan korban menteri ya. Langkah normal juga dipilih oleh Grigori Oparin. Kuda C3 untuk blokade diagonal gelap. Magnus sekarang dengan kuda D3 skak. Sikat oleh gajah langsung di sini. Kenapa tidak geser saja kawan ya?
Kalau digeser, maka gajah sikat kuda ambil balik oleh pion, diikuti menteri keluar kawan ya. Wassalam ya. Sikat saja gajah sikat kuda D3. Tidak dengan benteng kawan, tapi dengan pion. Langkah bagus juga untuk persiapan kawan di sini nanti. Untuk blokade dukungan bagi kuda J3. Raja bergeser ke B1, sikat kawan, gajah sikat kuda J3, ambil balik, tidak terburu-buru ambil balik pion karena ada benteng C1. Ingat, raja kalian bersama menteri satu lajur. Magnus dengan kuda C4 terlebih dahulu diikuti menteri skakmat kawan, pertahankan dengan menteri C1, menteri B5 skak, raja mojok ke A1, pion D2 kawan, untuk mengusir menteri. Mau kemana menteri? Menteri bergeser ke B1, menantap pertukaran, pion promosi menteri, sikat oleh benteng, ambil balik oleh benteng, ambil balik oleh menteri, skakmat. Luar biasa Magnus Carlsen. Gampang sekali Magnus Carlsen ini kalau yang main ya. Dilalah sudah skakmat. Tapi dia sempat melewatkan langkah kemenangan tercepatnya untuk mendapatkan perwira. Tapi mungkin sudah dikalkulasi oleh Magnus Carlsen ya. Saat ada menteri putih ambil pion G7, Magnus ya tidak terburu-buru untuk ambil perwira. Mungkin sudah dikalkulasi betul Magnus Carlsen memilih dengan langkah benteng ini. Atau memang tidak tahu. Entahlah, yang penting Magnus tadi skakmat ya. Oke, itulah kawan salah satu permainan Magnus Carlsen di Title Tuesday tadi pagi kawan untuk mencari uang receh. Lumayan $1.000 kawan, 15 juta rupiah. Kita akan bertemu di video-video berikutnya. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.